Baik. Jadi ujian dan cobaan itu menimpa para nabi dan para rasul. Termasuk di sini ujian berikutnya pamannya Abu Thalib meninggal. Iya. Abu Thalib yang benarnya beliau meninggal dalam keadaan kafir, tidak masuk Islam. Dalam keadaan kafir, tidak masuk Islam. Itu haditsnya, riwayatnya ada dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Ya kalau ada dari manusia yang mengatakan bahwa Abu Thalib meninggal dalam keadaan dia seorang muslim bertauhid, maka itu pendapat yang keliru. Pendapat yang keliru. Hadits-hadits tegas di dalam hal ini. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Abu Thalib dihadiri wafat, Nabi berada di sekitarnya. Nabi berkata, "Ya am, qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah. Dengan kalimat ini saya akan membela engkau di depan Allah. Ini keutamaan khusus untuk pamannya. Kalau dia berucap la ilaha illallah. Iya. Maka tiap kali Nabi berucap seperti itu, di sekitar pamannya ada Abu Jahal dan ada Abdullah ibn Umayyah. Ini dua pentolan Quraisy. Iya. Tiap kali Nabi menawarkan masuk Islam, keduanya berkata, "Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, apakah kamu benci kepada agama ayahmu Abdul Muttalib? Jadi dibangkitkan semangat kesukuannya. Iya. Jadi mereka ini berdua sangat paham selain Abu Talib ini. Dia ini merasa tidak mau dihina dengan agama leluhurnya. Makanya diingatkan dengan itu. Ya. Karena itu hati-hati ya dari orang-orang kafir. Mereka itu punya banyak makar. Dan ini hadits termasuk hadits yang sangat penting sekali tentang pelajaran bagaimana seorang itu memilih kawan-kawan bergaul yang baik. Ini karena dua kawan Abu Talib ini yang membisiki dia seperti itu. Abu Talib harusnya kalau tidak dua orang ini, Abu Talib sudah masuk Islam. Jelas ya? Tapi karena dua orang ini membangkitkan fanatik kesukuan Abu Talib, maka akhirnya dia tidak mau dicela oleh kaumnya. Ia pun mati di atas agama Abdul Muttalib. Maka dia mati di atas kekafiran. Jelas ya? Baik, ini hadits syah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Abu Talib meninggal di atas kekafiran. Nah, ini juga memberikan kepada kita semua pelajaran. Ya, sekali lagi tentang pentingnya kawan duduk yang baik itu. Ini dipetik ya dari kisah Abu Talib ini. Ini sekalian baru berlalu hari Jumat. Kita baca di surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi itu 7 anak muda ya. Yang ditemani oleh anjingnya. Yang ke-8. Ditidurkan di dalam gua selama 309 tahun. Iya. Anjingnya juga ditidurkan 309 tahun. Kalau anak muda ini jelas ya. Mereka beriman kepada Allah, menjaga keimanannya. Dia tinggalkan raja yang kafir dan kaumnya demi menjaga keimanan. Mereka dapat karamah, ditidurkan 309 tahun. Itu jelas amalan mereka. Sekarang anjing ini apa amalan dia? Dapat juga keutamaan ditidurkan 309 tahun. Tercatat di dalam sejarah, disebutkan di dalam Al-Quran, dibaca hingga hari kiamat. Kata para ulama, karena dia berkawan dengan orang-orang salih. Jelas ya?
Supaya dia ambil pelajaran bahwa berkawan dengan orang-orang soleh itu tidak rugi. Itu mungkin diantara hikmah datang pada ayat yang ke-21 di surah Al-Kahfi. Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi yuriduna wajha. Sabarkan diri engkau bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabbnya pagi dan petang. Mereka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Abu Talib ini, iya, karena dia meninggal di atas kekafiran dan dia juga punya jasa yang sangat besar terhadap kaum muslimin, terhadap Rasulullah SAW, Nabi mendoakan untuk pamannya. Iya. Maka Abu Talib pun diberi keringanan siksaan. Harusnya dia dalam lapisan neraka paling bawah karena dia tahu kebenaran, tapi dia tidak masuk dalam Islam. Iya. Maka menjadilah Abu Talib orang yang paling ringan siksaannya di dalam neraka. Dan ini hal yang khusus untuk Abu Talib saya. Tidak berlaku untuk orang lain. Iya. Jadi penghuni neraka itu diringankan siksaannya itu cuma berlaku untuk siapa? Abu Talib saya. Iya. Baik. Karena itu kalau disebutkan oleh sebagian tukang kisah dan pelawak di masa kini, katanya jadi juga yang diringankan siksanya, namanya Abu Jahal. Setiap malam Senin katanya diringankan siksanya. Kenapa? Karena dia memberi hadiah kepada budaknya ketika budak ini memberi kabar gembira bahwa Nabi telah lahir. Ya, dan ini kisah palsu dusta hanya berasal dari tukang kisah saya. Jelas ya? Menyelisihi nas-nas tegas di dalam syariat tentang hukum terhadap pelaku neraka. Ya, fala yukhaffafu anhumul adab, tidak diringankan untuknya siksaan. Itu hukumnya, dasarnya dalam Al-Qur'an. Diterangkan di berbagai ayat. Tapi khusus untuk Abu Talib, ini perkecualian. Hanya aja di satu hadits saja. Hadits Ibnu Abbas, riwayat Bukhari dan Muslim. Menjadilah dia orang yang paling ringan siksaannya. Apa ringan siksaan yang paling ringan ini? 2 sendal yang dipanaskan, 2 terompa yang dipanaskan. Belum lagi kaki masuk ke dalam sendal ini, isi kepalanya sudah mendidih. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Itu dahsyatnya api neraka. Ya, kalau di dunia ini ada sesuatu yang membara misalnya, kalau kita dekatkan tangan paling gosong saja kan? Ya, terdekatkan kaki, kakinya paling gosong. Ini nggak menginjak ya, mendekatkan. Ya, atau melepuh. Tapi ini di hari kiamat belum lagi kaki masuk, kepala isi kepalanya sudah apa? Sudah mendidih. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ini terkait dengan Abu Talib. Bagaimana meninggalnya? Iya.